Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatul Mufadilah dari PGMI semester 4 akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Sekelompok Ikan dan Orang Membuang Sampah. Di suatu sungai hiduplah sekelompok ikan dan beberapa jenis hewan air lainnya. Mereka hidup saling membantu setiap harinya. Mereka hidup riang dan selalu tertawa. Keadaan air sungai yang jernih membuat mereka hidup nyaman dan bahagia. Hai, ayo kita bermain ke atas. Sepertinya pemandangan di sana menarik, ujar salah satu ikan. Ayo, sepertinya cuacanya lagi cerah, ujar ikan yang lainnya. Lalu, ikan-ikan itu berenang ke atas. Ketika lagi asik bermain, ikan-ikan itu dibuat kaget dengan kedatangan beberapa orang yang sedang membawa banyak sampah dalam truk. Lalu, ikan-ikan itu bersembunyi di samping batu sambil melihat aksi yang dilakukan oleh orang-orang itu. Mereka sedang apa sih? Tanya ikan merah. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kita lihat saja dari sini, jawab ikan orange. Ayo cepat turunkan sampah-sampah itu sekarang, ujar salah satu orang itu. Baik bos, jawab seorang supir truk pengangkut sampah itu. Setelah membuang habis sampah-sampah itu ke sungai, orang-orang itu lalu berbincang sebentar. Sampah-sampah plastik ini sekarang kita buang ke sungai ini saja, karena sungai ini masih terlihat bersih, supaya jejak-jejak kita tidak diketahui, ujarnya. Iya bos, di sini kelihatannya masih aman bos, jawab supir itu. Iya, yaudah ayo kita segera pergi dari sini, sebelum ada yang melihat kita, ajaknya. Setelah melancarkan aksinya untuk membuang sampah plastik di sungai itu, mereka pun langsung pergi meninggalkan sungai itu. Bagaimana ini? Sungai kita menjadi kotor, cemas salah seekor ikan. Iya, kalau setiap hari mereka selalu buang sampah di sini, tempat kita akan menjadi kotor. Iya nih, bagaimana kalau besok kita beri peringatan kepada mereka agar tidak membuang sampah ke sungai lagi, supaya tidak mencemari sungai kita, usul salah satu ikan itu. Keesokan harinya, mereka datang lagi untuk membuang sampah-sampah plastik itu ke sungai. Namun, para ikan-ikan langsung memperingati orang-orang itu. Hei pak, kamu jangan membuang sampah di sungai kita dong, nanti sungai kita tercemar. Iya pak, kalau bapak terus-terusan membuang sampah di sungai kami, lalu di mana kami tinggal? Diam kamu ikan, atau kamu aku makan. Kamu hanya makhluk air, tidak tahu bagaimana industri di daratan. Yang penting, aku bisa membuang sampah-sampah ini dengan aman, jawab orang itu. Dasar manusia tidak bertanggung jawab, tunggu saja pembalasan dari kami, jika kalian terus mengotori sungai kami. Lalu, ikan-ikan itu kembali berenang ke sungai. Hari-hari berikutnya, perbuatan orang-orang itu masih sama. Orang-orang itu setiap hari tetap saja membuang sampah-sampah plastik itu ke sungai, sehingga membuat sungai tampak kotor dan kumuh. Pada musim hujan tiba, turunlah hujan dengan lebat yang mengguyur seluruh wilayah di sana termasuk sungai itu. Karena hujan turun terus-menerus, akhirnya sungai tidak bisa menampung lagi banyaknya air yang datang. Karena di sungai-sungai itu juga dipenuhi oleh sampah-sampah plastik. Akhirnya, terjadilah musibah banjir yang membawa seluruh sampah-sampah itu ke daratan bersama dengan air. Banjir itu merendam seluruh rumah-rumah orang yang berada di daerah itu, termasuk rumah orang yang buang sampah ke sungai itu. Dan banyak sampah-sampah plastik yang berserakan di sana. Orang-orang yang buang sampah itu pun berpikir, apakah ini dampak aku membuang sampah di sungai itu ya? Padahal aku sudah diingatkan oleh ikan-ikan itu, tapi aku malah menghiraukan mereka. Kalau sudah seperti ini, aku harus bagaimana? Begini saja, bos. Kita jangan membuang sampah-sampah itu lagi ke sungai. Kita hancurkan atau kita daur ulang saja sampah-sampah plastik milik kita, bos. Ujar supir truk itu. Sepertinya kamu benar. Sebaiknya kita harus mengolah sampah-sampah plastik milik kita. Atau kita mendaur ulang supaya menjadi barang yang bermanfaat. Betul itu, bos. Setelah menyadari dampak dari perbuatannya itu, orang-orang itu tidak membuang sampah-sampah itu lagi ke sungai. Dan akhirnya, ikan-ikan dan hewan-hewan lain yang hidup di sungai kini pun bisa hidup dengan tenang dan nyaman, karena airnya sudah kembali jernih seperti dahulu.
Nah, itulah dongeng dari sekelompok ikan dan orang pembuang sampah. Nah, untuk pesan moral yang bisa kita ambil yaitu kita jangan membuang sampah pada sungai, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan pesan moral yang kedua yaitu kita harus menghargai nasihat dari orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.